Luar biasa. Publik dihebohkan dengan langkah dan ketegasan Kang Deddy Mulyadi menangani kasus banjir di Bekasi kemarin. Segala daya dan upaya dicurahkan untuk mengatasi banjir di kota Bekasi. Dengan penelitian yang cermat, langkah Kang Deddy membuat publik kagum, karena solusi dalam tindakan nyata adalah memperbaiki sistem di hulunya. Dan tahu hulu dari banjir Bekasi itu mana? Ya jelas itu adalah Bogor, kata Kang Deddy. Secara tegas Kang Deddy ingin membongkar villa-villa yang ada di Bogor, yang tidak mempunyai izin dan mengganggu resapan air hujan. Pertanyaannya, apakah Kang Deddy berani membongkar villa? Dan tentu saja itu, kebanyakan yang punya orang elit di negeri ini. Bahkan bisa jadi, ada pejabat yang mempunyai salah satu villa tersebut. Kang Deddy pun menegaskan, akan tetap membongkar villa yang tidak berizin dan menyalahi aturan. Patutnya warga Jabar bangga dengan skill dan kemampuan dalam kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini, karena sangat langka di zaman ini. Tindakan yang selaras dengan norma-norma yang agung di bumi Nusantara. Jadi Kang Deddy kemarin sempat bilang tata ruangnya ini kacau dan langsung turun lapangan membereskan. Apa sebetulnya yang terjadi, Kang? Temuannya seperti apa? Ya, kekacauan ini kan sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun sebenarnya. Tetapi kan baru dirasakan sekarang ketika banjirnya besar. Saya ketika mencalonkan gubernur, itu visi yang pertama yang saya buat dan saya ungkapkan itu adalah perubahan tata ruang Jawa Barat. Ketika saya menjadi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, beberapa kali saya ngomong ke Menteri, tata ruang itu harus per pulau. Nah ini kan yang menjadi problem kita. Kita ini kan ribut itu ketika terjadi bencana. Ya. Kalau nggak ada bencana kan nggak pernah ribut. Kan pemahaman tata ruang kita kacau. Cara belajarnya kacau, cara melihatnya kacau. Untuk itu ya saya kalau bicara persoalan koordinasi bupati wali kota, kita ini sudah memiliki koordinasi yang sangat cukup dan sangat baik. Tetapi yang menjadi problem, seluruh kegagalan dan kesalahan dalam pembangunan ini kan sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Kemudian saya sampaikan ketika orang Jakarta mengatakan ada banjir kiriman dari Bogor, orang yang membangun villa, yang menutup daerah aliran sungai, yang menutup hulu-hulu gunung di Jawa Barat kan orang-orang Jakarta juga, bukan orang Jawa Barat sebenarnya. Nah untuk itu kesadarannya, yang harus sadar pertama itu orang-orang Jakarta dan orang-orang yang memiliki kontribusi yang besar membangun rumah besar-besar di daerah pegunungan di Jawa Barat. Ya sekarang sadar karena akhirnya balik lagi ke Jakarta. Oke, baik. Nah, Kang, berarti kan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Kang Deddy juga. Ingin membereskan mulai dari hulunya, karena core problemnya, inti masalahnya ada di hulu. Begitukah, Kang? Ini juga yang ditemukan oleh Kang Deddy sehingga langsung mengambil langkah? Iya. Kalau ingin beresin banjir, itu beresin dulu hulunya, yaitu Bogor, kan? Kemudian daerah aliran sungainya dirapikan. Itu kan dua hal. Terus kemudian bendungan yang namanya Bendungan Cibeet, Cijurai kan sudah berjalan. Itu segera dibangun. Tanpa membangun Bendungan Cibeet tetap aja jadi beban ke Bekasi, berat, nggak akan kuat. Karena kan jumlah aliran airnya sangat tinggi. Untuk itu perlu kesungguhan oleh kita semua untuk melaksanakan teknis-teknis pembangunan secara cepat. Dan hari ini saya memberikan langkah-langkah yang tegas. Bangunan-bangunan yang itu menutup lapisan tanah yang ada di puncak dibongkar kok mulai hari ini. Dan ini perlu dukungan semua. Jangan sampai saya serius membongkar, nanti setelah hujannya reda kemudian kemarau nggak ada lagi orang memberikan supporting untuk kita melakukan pembenahan. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek pembiayaan. Nah, pembiayaan ini kan perlu koordinasi yang kuat. Misalnya Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta harus mulai berinvestasi bagaimana menjaga hulu, baik hulu danau yang berada di Jatiluhur yang berpuncak di Gunung Wayang dan Gunung Widu, maupun yang hulu yang berada di gunung-gunung di pusaran Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bogor. Sehingga investasinya jangan terus-terusan investasi yang bersifat bangunan. Sudah saatnya kita investasi ini merawat hutan. Gitu. Oke. Berarti Kang, dari pembongkaran yang dilakukan oleh Kang Deddy itu artinya ditemukan apa yang salah? Karena izinnya katanya ada, Kang. Yang salah di mana ya, Kang? Yang salah PTPN. Kenapa judulnya PT PN, PT Perkebunan, kerjanya nyewain tanah untuk bangunan?
Kan ini harusnya menjadi kesadaran kolektif. Nah, hari ini seharusnya PTPN segera rapat malam hari ini memutuskan untuk membatalkan seluruh KSO yang dengan tenan-tenan itu gitu loh, bukan diam terus. Ini yang harus dilakukan. Ini kan puncak itu 1.600 hektar kawasan kebun teh dirubah menjadi KSO dalam bentuk tempat-tempat wisata. Loh, kalau saya berulang-ulang saya mengatakan kalau PTPN itu kan judulnya juga PT Perkebunan, ya tugasnya ngelola perkebunan bukan ngelola perkebunan. Oke. Baik, nah lalu Kang Deddy, kalau tadi disampaikan juga ini warga masyarakatnya juga diedukasi, diberikan literasi, kesiapsiagaan, ditingkatkan. Selama masyarakat yang dulu juga diberi edukasi sehingga mereka juga memikirkan bahwa setiap air yang mereka jatuhkan ke sungai itu akan sampai juga ke hilir yang bisa jadi menjadi penyebab banjir. Jadi semua harus dilakukan dan semua harus bekerja bersama. Stakeholder harus dimaksimalkan resources. Baik, Kang Deddy merespon apa yang kemudian diberikan saran dari BMKG dan juga dari BRIN, Kang? Ini bagaimana memperkuat sistem peringatan dini, kemudian membangun waduk ataupun juga memunculkan kesadaran dari masyarakat yang hidup berdampingan dengan potensi bahaya atau ancaman seperti ini? Yang pertama kan kalau dari sisi warga ya Mbak ya. Jadi warga itu kita jadi bingung karena warga-warga di Jawa Barat itu kan tinggalnya di daerah-daerah menurut saya relatif aman. Justru yang daerah-daerah yang dianggap tidak aman itu digunakan bukan oleh orang warga Jawa Barat, digunakan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan modal berinvestasi baik perhotelan, restoran maupun sarana-sarana hiburan, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang berdomisili di Jakarta. Nah, sehingga kebijakannya itu harus kebijakan bersama, dan tadi sudah bertemu dengan Menteri LH dan punya komitmen yang sama, Menko Pangan. Jadi ini harus terus dilakukan pembongkaran sampai hulunya kembali lagi menjadi wilayah hutan. Itu komitmen saya. Kemudian yang kedua, daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai itu kewenangan aliran sungai. Ini kalau saya buka, itu kan kewenangan Kementerian PU. Kalau bicara kewenangan, ada BPWS yang dikelola oleh sebuah Pemda provinsi, diantaranya kan yang dikelola PSDA. Nah, seluruh perencanaan untuk menyelesaikan banjir itu kan sudah ada sebenarnya, yaitu pembangunan 2 bendungan yang namanya Bendungan Cibeet dan Cijurai. Cijurainya sudah berjalan, Cibeetnya belum terlaksana. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis itu adanya kewenangannya di Kementerian PU. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota itu kan hanya pembebasan tanah. Nah, saya hari ini akan mengambil alih itu gitu loh. Oke lah, wal itu kemenangan pemerintah pusat, kita akan memulai untuk melakukan berbagai apa upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan problem ini semua dengan gotong royongnya pemerintahan kabupaten kota di wilayah Jabodetabek. Dan kemudian ya bisa jadi ke depan kita juga akan mendorong, karena pemerintah DKI Jakarta memiliki kecukupan fiskal yang sangat memadai, hampir 80 triliun APBD-nya dengan penduduknya di bawah 10 juta. Tentunya investasi Pemprov DKI diharapkan misalnya berinvestasi juga membangun bendungan, ikut melakukan penggalian sungai agar tidak mengalami kedangkalan, pelebaran sungai, kemudian mengelola areal hutan menjadi hutan-hutan yang tidak lagi dirubah peruntukannya. Dan saya itu sudah menyampaikan ini sejak lama, dan hari ini sudah waktunya dilakukan secara bersama-sama, dan saya yakin kalau lakukan secara bersama ini selesai.